Event balap sepeda Tour de Singkarak akan kembali digelar pada 6 hingga 14 Agustus mendatang. Tour de Singkarak bukan sekedar ajang olahraga, namun juga sarana promosi potensi pariwisata. Sejauh mana kesiapan para pelaku pariwisata menyambut Tour de Singkarak dan bagaimana ajang sport tourism seperti ini bisa mendorong sektor pariwisata di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Ibu Esti Reko Astuti. Ya, selamat pagi Bu Esti, halo apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Nastiti. Menjelang Tour de Singkarak sudah bernuansa Minang sekarang. Iya, ini kebetulan khas ini tenun dari Sumatera Barat. Oke, bagaimana kesiapannya Bu sampai saat ini? Sudah hampir 100%, karena kalau 100% berarti hari hanya ya. Hari hanya. Hari hanya, ya. Mulai dari pesertanya, daerah untuk di semua sebenarnya ada 19 kabupaten kota ya berpartisipasi, tapi memang yang dilewati hanya 17 ya tahun ini, karena tahun lalu 18, tahun ini 17 karena ada satu Solok Selatan kalau nggak salah yang tidak bisa di Solok Selatan ya. Oh, itulah sebabnya kenapa dari event awal Tour de Singkarak tahun 2009 selalu meningkat dari 4 kabupaten ke 12 kabupaten sekarang hingga tadinya 19. Sebenarnya kalau di Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota, tapi karena Mentawai kan kepulauan ya, dan jalannya juga tidak terlalu panjang. Kalau kita naik sepeda itu kan kecepatannya tinggi, jadi nanti kalau hanya jaraknya dekat mungkin hanya berapa menit. Oh, jadi Mentawai justru tidak dieksplor? Kalau tahun kemarin mereka ikut berpartisipasi, jadi mengekspos ininya, atraksi budaya, terus kuliner dan segala macam. Potensi yang di Mentawai itu juga diekspos buat peserta dan buat spektatornya juga mereka. Apa perbedaan yang paling signifikan dibanding dengan event-event sebelumnya? Karena kan ini udah ke-8. Iya, betul, ke-8. Kita start tahun 2009 ya. 2009 ya. Sebenarnya kalau boleh cerita dari awal, ini kan dulu waktu setelah kejadian gempa untuk lebih mempercepat perbaikan infrastruktur. Nah, ini kita lakukan di samping tentunya untuk promosi tadi yang seperti di awal Mbak Nastiti sampaikan. Jadi perbedaannya tentunya kalau dari eventnya sendiri, mulai dari hadiahnya terus meningkat, kemudian juga kabupaten kotanya yang berpartisipasi terus juga meningkat, kemudian jaraknya dari ini sekarang kan memang agak berbeda-beda sedikit, ini sekarang 1.100-an lah kilometer, dan juga pesertanya semakin meningkat, dan kita juga sudah menjadi kalender dari UCI, sudah menjadi kalender tahunan, masuk di kalender tahunan UCI, dan peserta asingnya juga sudah banyak. Kita sekarang timnya ada sekitar 18 dari luar, 5 dari Indonesia. Tim nasional ya. Nah, itu juga jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya. Sebenarnya kalau tim memang meningkat terus, tapi tidak signifikan, karena kan memang umumnya peserta itu dari satu event mereka ada rangkaiannya gitu. Jadi kita juga di dalam menentukan tanggal juga bukan seenaknya kita ini, tapi ditentukan juga oleh UCI, karena itu merupakan rangkaian annual kompetisi dari beberapa karena itu udah internasional. Dan keterlibatan tim nasional di sini, apakah kemudian ada jaminan bagi mereka untuk, sebab kalau misalnya kita lihat selama ini kan kalau head to head antara tim nasional dengan tim internasional kan sepertinya kurang fair gitu. Iya, memang kita ada memang sesi khusus di mana tim kita nanti diberikan kesempatan, dan tapi nggak kalah juga kalau dari pengalaman beberapa kali event TDS Tour de Singkarak, tim kita ada yang sempat memenangkan baik individual, mereka dapat yang tanjakan atau yang pas lagi kayak kalau atletik sprintnya begitu. Ada yang mendapatkan jersey juga atau kejuaraan itu. Sekarang target dari Kementerian Pariwisata sendiri untuk event ke-8 Tour de Singkarak ini, Bu? Jadi kalau kita tentunya exposure-nya untuk destinasi-destinasinya
tentunya itu yang pertama, destinasi pariwisata. Kemudian juga semakin banyak orang yang pasti akan harus datang, tidak saja tim yang besertanya, tapi orang yang datang, atau kalau kita bilang penggembiranya lah, penggembira dalam tanda Orang yang kutip. datang termasuk media dalam hal ini, karena pasti akan sangat banyak Kalau sekali media yang sudah meliputi pasti, internasional. media sudah pasti. Kita selalu menyampaikan kalau kita melakukan suatu mau aktivitas, mau promosi, mau mengembangkan suatu destinasi, selalu kita bilang harus integrated, harus bersama-sama, harus berkolaborasi, mulai dari akademisi, industri, teman-teman industri pariwisata, komunitas. Ini pasti komunitas sepeda juga banyak yang tertarik menunggu kegiatan ini, karena mereka tidak saja melihat, tapi mereka juga bisa menikmati objek-objek wisata. Tidak hanya alamnya yang terkenal di Sumatera Barat, tapi juga yang industri kreatif yang mau kuliner atau kain atau apa. Ya, atau UKM yang baru mau mencoba untuk memasarkan produknya. Produknya. Ya. Nah itu kita lakukan supaya. Jadi artinya dari Kementerian Pariwisata juga akan menggenjot mereka yang baru akan mulai memasarkan produknya dalam kesempatan besok itu. Iya. Baik, Bu Esti, kita jeda dulu sebentar. Pemirsa, Iya, kami lanjutkan dialog kita. Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Pagi.